budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi teman-temannya di channel F2 Borneo. Pada tayangan kali ini, alhamdulillah tayangannya sangat spesial teman-temannya. Channel F2 diberi kesempatan bertemu dengan ayahanda kami, Aji Ahmad Dikbeli, atau biasa beliau dipanggil Pak Aji Dek. Nah, beliau ini bergelar Aji Pangeran Haryo Atmokusumo. Pada tayangan kali ini, kita akan menayangkan tentang makhluk mitologi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Teman-teman pasti tahu, kalau berjalan ke Tenggarong atau ke Kutai Kartanegara khususnya, akan melihat ikon Tenggarong, yaitu patung lembu swana dan naga. Jadi nanti ayahanda akan jelaskan tentang sejarah patung lembu swana dan naga tersebut. Baik teman-teman, kita langsung saja ke Pak Aji Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sepengetahuan saya, seingat-ingat saya. Saya tidak akan bercerita asal-asalan, apalagi dengan rekayasa. Jadi saya bicara apa kemampuan saya, seingat saya, tentang cerita naga dan lembu swana. Asal mulanya ular naga itu terjadinya di Hulu Dusun, ya, kampung namanya Hulu Dusun. Di situ ada seorang laki-laki yang sudah cukup tua, ya. Di rumah itu hanya 2 orang, beliau dengan istri beliau. Beliau itu sebagai kepala adat di situ yang disebut petinggi Hulu Dusun, yang nama beliau adalah Ki Narang. Beliau tidak punya anak karena sudah pasangan, tidak mungkin lagi lah punya anak. Jadi pada suatu hari beliau itu mencari ikan dan sebagaimananya. Kemudian pulang ke rumah, disuruh istri, artinya memasak. Kata istri beliau, bagaimana kita masak? Kayu tidak ada. Sedangkan waktu itu hujan-hujan gerimis. Jadi baiklah, aku akan mencari kayu, bilang si petinggi tadi. Kemudian diruntuhnya lah kasau laki yang besar untuk kayu. Jadi setelah kasau itu runtuh, di situ keluarlah seekor anak ular sawah. Jadi semakin senangnya mendapatkan ular tadi, lalu dianggap sebagai anak. Dipelihara, pokoknya dimanja-manja, dibuat dah dalam tempat, bunyi hitam kuta ini penangan, orang makan sirih. Begitu dibuat, tidak berapa lama penuh penangan tuh. Jam apa ini? Akhirnya taruh di tengah rumah. Setelah ditaruh di tengah rumah, besar, akhirnya apa? Hai si petinggi tadi, wahai istriku, bagaimana ini anak kita ini? Sudah dipanggil anak. Bagaimana anak kita ini semakin sehari semakin besar? Mandi cukup lagi nih. Bingung. Akhirnya pada suatu malam, beliau bermimpi. Seekor ular begitu besar. Bunyi hitam. Ular itu semakin besar, naga bunyi hitam. Nah, jadi mimpinya naga itu macam ini carang. Wahai bapakku, kalau bapak takut akan diriku, tolonglah ulurkan aku ke air. Wah, bangun. Bini Sida tuh bunyi hitam kutojo, bangun juga, ingat juga. Ternyata mimpi sama. Pada esok harinya, dicarilah. Cari kayu-kayu yang keras, kayu ulin, molah tangga untuk naga bulur. Setelah tangga selesai, nak, tangga sudah pupus nih, turun nak. Begitu turun, baru kepala yang congol macam kutai. Tangga itu sudah berpatahan. Minta pulang jadi turun. Polahkan pulang, tulak kayu menggeris, tulak kayu apa, ulur lagi, patah-patah lagi. Akhirnya sudah merian, sudah agak gelap, tiduran istirahat. Diberi mimpi lagi, wahai bapakku, kalau hendak molahkan aku tangga, polahkan aku daripada kayu lempong suit. Ikat anak tangga adalah akar lembinding, itu baru nahan akan diriku. Empaya itu dipolahkan.
Nah, setelah dipolahkan, sebelum turun, artinya sidang carang si naga ini. Pak, kan dia lamun aku sudah ke air, iringkan aku kemana aku berenang, iringkan aku. Nah, itu. Oke, begitu diulur, kemana naga itu berenang, diumpati si laki bini. Umpati si laki bini. Ke Tanjung Riwana, kemudian ke Tepian Batu, belum disebut Kota Lama waktu itu. Ke Tepian Batu, balik lagi ke Rudusun. Macam itu dia putar, itu namanya bedar. Setelah 3 kali bedar, tenggelam. Setelah tenggelam, gelombang begitu besar, buih begitu, bunyi kutai buyah, begitu mengumpul sebagaimana menggunung anak. Buyah itu semakin lawas, semakin mereda, muncullah batu. Di atas batu ini ada lembu suwana. Begitu muncul lembu suwana, di belakang lembu suwana itu ada bunyi hitam juga, nyikut atau apa ya namanya, sebuah gong terbalik. Gong itulah yang bernama Gong Galuh. Di dalam gong itulah berbaring seorang jabang bayi perempuan. Nah, itulah Putri Karmelino itu. Ya. Semakin senangnya, dia araklah anaknya tadi, dibawa mulang. Lalu ditimang sida. Andoi anakku nih cantik-cantiknya. Rambutnya panjang, tegak manyang, murai. Nah, dijunjung oleh buih, kusebut tak putri, junjung buyah. Gitu. Bawa sila. Jadi diberi nama Putri Karang Melenu. Itu bisikan daripada 7 dewa itu. Nama sida ini Karang Melenu. Macam itulah kisahnya. Jadi itulah adanya di Gelembus Sana pengantar dengan keberadaan Putri Karang Melenu tadi. Begitu si Putri tadi dia bawa mulang, Lembu Sana itu tenggelam balik ke air. Nah, inilah suatu waktu dipanggil oleh Putri Karang Melenu untuk kendaraannya. Untuk kendaraan Putri Karang Melenu. Nah, di Lembu Sana itu bukan main lengkapnya. Berbelalai seperti gajah, bersisik seperti ikan, bersayap seperti burung, bertaji seperti ayam, berekor bergada seperti harimau. Wah, pokoknya panjang lebar lah keterangan itu. Itulah namanya Lembu Sana. Aku masih ingat nama anunya nih. Nama di dalam apanya? Dalam sisi satu aku hanya nyebutnya Lembu Sana, Lembu Sana. Insyaallah lain kali akan kucari itu namanya tuh. Ada eka paksinya apakah itu? Nah, jadi itulah keberadaan Putri Karang Melenu. Jadi kalau kita sambung tentang Erau, oleh karena sekarang Erau di Tenggarong. Ya. Kalau dulu ya di Tepian Batu itu aja, tidak kemana-mana. Nah, justru itulah akhir pada Erau, kita mengadakan acara yang disebut Ngulur Naga. Di situ ada naga 2. Nah, ini pernah dipertanyakan oleh ada beberapa orang mahasiswa dari Jakarta, dari Surabaya, itu mahasiswa Erlangga, mempertanyakan itu, Pak, kalau saya dengar sepintas, Putri Karang Melenu itu naganya cuma 1, kenapa sekarang 2? Nah, oke. Saya suruh datang ke kantor sekalian. Begini anak-anak, waktu itu mereka itu kan skripsi ya. Jadi setelah di kantor sekalian saya jelaskan. Naga yang 2 ini sebetulnya bukan naga Putri Karang Melenu. Naga 2 ini adalah penjaga Muara Sungai Mahakam. Yang satu namanya Anggana, yang satu namanya Anggini. Yang menjaga ini. Nah, sejak kapan ulur naga ada? Apakah sejak raja pertama? Belum ada. Adi Betara Agung Dewa Sakti, belum ada ulur naga. Belum ada. Setelah anak beliau, Adi Betara Agung Padukanira, baru ada ulur naga. Karena mengingatkan ibunya. Waktu pertama kan ibunya masih ada. Tidak ada lah ulur naga. Jadi raja yang kedua, baru ada acara ulur naga. Cuma kita dalam hal berbicara adat, jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah-tambahi. Ya. Nah, karena sedikitlah saya menyinggung pada era tahun 2003, naga dikasih kaki. Di situ saya marah habis-habisan. Akhirnya pada tahun 2004 era
naga tidak pakai kaki lagi. Saya bilang ini kalau naga pakai kaki ini naga Cina. Eta menyebut naga itu oleh karena kebesar-besaran ular sawah, naga bunyetam. Nah, alhamdulillah pengertian itu memang ya akhirnya era pada tahun 2004 naga kembali biasa, mandi ada lagi, betis segala macam. Nah, itulah. Itu tadi tentang lembu suana dan naga yang kita sebut sebagai apa tadi? Penjaga. Ya. Ular sawah. Okay. Asalnya dari anak ular sawah. Berarti ceritanya tadi habis sampai situ kayak ya? Iya, sampai situ. Baik teman-teman, itu tadi sedikit cerita tentang makhluk mitologi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara bersama ayahanda kita, Pak Ajidek. Cukup sekian teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.